ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Bertemu lagi di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Mei 2022. Kembali Komusa mempercayakan pelayanan pesan dari Silo ini kepada saya. Dan saya ingin menyampaikan hari ini sebuah pesan Tuhan, ya, yang berjudul berjalan dalam pewahyuan baru, iman dan keberanian. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, biar pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengalir di tengah-tengah kami. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja Tuhan, umat Tuhan dibangkitkan rohnya dari tidur rohani yang begitu panjang, dari nina bobo, dari semua kemalasan-kemalasan rohani. Sentakkan setiap hati agar kami boleh berjuang lebih lagi, miliki keberanian, miliki iman, dan Tuhan mengaruniakan kepada kami pewahyuan-pewahyuan yang baru. Berkati seluruh pemirsa dari YouTube channel ini Tuhan. Kiranya Allah turut bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, pesan-pesan dari Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada hamba-Mu untuk hamba sampaikan kepada umat-Mu, agar setiap kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, maksud Tuhan di hari-hari yang menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya yang sudah semakin dekat ini. Biar urapan-Mu yang baru itu mengalir di tengah-tengah kami, dan kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu, urapan yang baru mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan iman kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya sangat excited. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang penakut tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Ya, sama-sama kita katakan, saya bukan orang penakut. 1, 2, 3. Saya bukan orang penakut. Saudaraku, orang penakut tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Penakut atau orang yang tidak punya nyali, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Penakut atau orang yang tidak punya nyali untuk menyatakan kebenaran Allah kepada dunia ini, supaya orang-orang yang terbelenggu dibebaskan oleh Tuhan. Saudaraku, penakut atau orang yang tidak punya nyali akan disuruh pulang oleh Tuhan. Nah, enggak, kamu enggak saya pakai lagi, saudaraku. Ya, seperti yang terjadi dalam peristiwa hakim yang bernama Gideon, saudaraku. Saudara bisa membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saudaraku, kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 7, di situ kita menemukan bagaimana Tuhan kemudian memerintahkan orang-orang Israel yang jumlahnya cukup banyak itu, sekitar 32.000 orang, saudaraku, yang akan ikut berperang. Tapi Tuhan bilang, suruh mereka pulang kalau mereka takut. Saudaraku, ternyata pada waktu Tuhan menyatakan firman Tuhan seperti ini, supaya orang penakut, orang yang tidak punya nyali itu diperintahkan untuk pulang. Saya terkejut karena dari 32.000 orang yang ada pada waktu itu, ternyata 22.000 orang itu menjadi orang yang penakut, dan mereka tidak masuk, tidak tersaring menjadi kelompok elit yang akan diberikan kepada Tuhan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, ternyata orang-orang penakut itu lebih banyak daripada orang-orang yang tidak takut. Orang-orang yang tidak punya nyali itu ternyata memang lebih banyak dari orang-orang yang punya nyali. Tapi saya percaya, saya dan saudara adalah orang-orang yang punya nyali. Kita punya iman, dan kita akan bergerak dalam pewahyuan yang baru. Saudaraku, Tuhan mencari orang-orang yang punya nyali, ya, bukan orang-orang penakut. Tuhan mencari orang-orang yang penuh iman, punya keberanian. Katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, hari ini
Saya akan berbicara tentang pewahyuan yang baru, iman dan keberanian. Ya, suku William Joseph Seymour, ya, pada tahun 1910, ya, pernah menubuatkan tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Pencurahan Roh Kudus berlipat kali ganda pada 100 tahun yang akan datang. Jadi 1906 waktu itu terjadi di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang pertama itu terjadi di Upper Room atau di loteng Yerusalem yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tetapi tahun 1906 yang bernama William Joseph Seymour, seorang hamba Tuhan, menubuatkan akan terjadi kegerakan yang besar yang disebut Pentakosta yang ketiga. Yang akan terjadi yaitu Tuhan akan mencurahkan rohnya berlipat kali ganda dan dalam kurun waktu 100 tahun yang akan datang. Jadi kalau nubuatan itu diucapkan oleh pastor dari saudaraku yang bernama William Joseph Seymour itu tahun 1906, kalau 100 tahun kemudian itu berarti itu memasuki milenium yang kedua, yaitu tahun 2000 ke atas, yaitu di mana saudara dan saya sedang hidup hari-hari ini. Saudaraku, demikian juga pada tahun 1906 pada waktu di Azusa Street itu terjadi lawatan yang besar, ya, tepatnya di rumah seorang yang bernama Richard dan Ruth Asbury, ya, yang terletak di 214 Bonnie Bro Street, ya, pada tanggal 9 April 1906. Ya, saudaraku, saat itulah William Seymour kemudian mendoakan seorang hamba Tuhan yang bernama Edward Lee dan Jenny Moore, ya, saudaraku, ya, serta beberapa orang lainnya untuk menerima kasih karunia dari Tuhan, yaitu lawatan Roh Kudus, dan mereka semuanya didoakan mereka penuh dengan Roh Kudus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saudaraku, apa yang terjadi? Waduh, ribuan orang datang berduyun-duyun kepada Tuhan, bahkan jutaan. Saya mencatat, saya mencari data, saudaraku, ada sekitar 600 sampai 800 juta orang pada waktu itu menerima kegerakan itu. Mereka memberi diri dibaptis, mereka mengakui segala dosa dan kejahatannya, mereka bertobat, mereka berhenti dari dosa, dan mereka mulai mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku, lihat, kalau Pentakosta dicurahkan, kalau Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta yang kedua di Azusa Street terjadi ledakan penuaian jiwa-jiwa, sekitar 600 sampai 800 juta jiwa pada waktu itu dimenangkan bagi Tuhan. Saudaraku, ya, William Joseph Seymour menceritakan bahwa nanti di Pentakosta yang ketiga jumlah itu akan lebih lagi, bukan dalam ratusan juta orang-orang yang dimenangkan, tapi akan ada miliaran orang-orang yang dibawa oleh Tuhan untuk mengenal hatinya, untuk mencintai Tuhan, hidup dalam pertobatan, meninggalkan segala dosa, kejahatan, dan semua hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan melalui hambanya yang bernama William Joseph Seymour. Kemudian, saudaraku, seorang pastor dari Indonesia yang kita kenal, yaitu Pastor Insinyur Niko Nyoto Raharjo, saudaraku, juga pernah menyampaikan pesan Tuhan yang kurang lebih sama, saudaraku, bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran, saudaraku, yang disebut sebagai Pentakosta yang ketiga tadi. Setelah Pentakosta di loteng Yerusalem, Pentakosta yang pertama, lalu disusul di Azusa Street tahun 1906, itu yang disebut Pentakosta yang ketiga. Pastor Insinyur Niko Nyoto Raharjo mengatakan dalam pesan yang disampaikan, yang diterima dari Tuhan, disampaikan kepada gereja-gereja pada waktu itu, bahwa di tahun-tahun yang mendatang ini akan terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Tangkap ini, saudaraku, secara besar-besaran. Saudaraku, seorang rasul iman yang bernama Smith Wigglesworth, ya, tentu orang-orang Kristen yang belajar teologi mengenal nama ini. Seorang pastor iman, saudaraku, seorang rasul iman yang bernama Smith Wigglesworth, ya,
pernah membangkitkan 26 orang yang sudah mati. Didoakan oleh pastor ini, saudaraku, seorang rasul iman ini, saudaraku. Dan Wigglesworth ini berdoa untuk orang-orang yang mati. 26 orang yang mati didoakan, semuanya bangkit. Wow, itu luar biasa. Tepuk tangan dahulu buat Tuhan kita. Haleluya, saudaraku. Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang yang sudah mati, menyampaikan pesan Tuhan, ya, bahwa dalam 110 tahun yang akan datang setelah kebangunan rohani di Azusa Street, saudaraku, maka Tuhan akan melanda bangsa-bangsa, ya. Lalu kemudian dalam kekuatan kuasanya akan terjadi panen raya, the great harvest yang akan terjadi, saudaraku. Panen raya, penuaian jiwa-jiwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung-patung. Mereka akan bertobat, terima anugerah keselamatan. Akan terjadi tsunami, gelombang, penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran. Dan karya Roh Kudus ini, saya percaya tidak ada satupun yang dapat menghalangi kekuatan Allah. Amin, saudaraku. Gereja dibangun oleh Tuhan atas inisiatifnya Tuhan, dan Alkitab mengatakan alam maut tidak dapat menguasainya. Seorang hamba Tuhan yang lain yang bernama Robert Fisher, saudaraku, ya, dari Church of God, ya, dari gereja Allah, mendapatkan visi dari Tuhan bahwa peristiwa 100 tahun yang terjadi di Azusa Street itu harus dirayakan secara besar-besaran. Pesannya begitu kuat. Ya, seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Fisher ini menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang begitu kuat, yakni pencurahan Roh Kudus yang pertama yang terjadi di upper room. Ya, saudaraku, itu dampaknya sangat luar biasa. Terjadi peledakan. Petrus khotbah, dalam satu kali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan, dimenangkan. Mereka memberi diri dibaptis dan mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street 1906, saudaraku, itu menuai panen raya yang begitu besar. 600 sampai 800 jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Saudara bisa memikirkan enggak tentang pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi, yakni disebut peristiwa Pentakosta yang ketiga. Apa yang akan terjadi? Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Akan ada miliatan orang-orang yang akan memberikan dirinya kepada Tuhan. Mereka akan bertelut dan menyembah Tuhan, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Allah kita sungguh hebat dan dahsyat. Satu lagi seorang hamba Tuhan, saudaraku, yang bernama Bapak Pendeta Maurice Cerullo, ya, seorang doktor, ya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal karena gaya penginjilannya yang luar biasa. Dia meledak-ledak, dia menyala-nyala. Dia seorang hamba Tuhan yang selalu punya spirit lebih untuk memberitakan firman Tuhan. Suatu kali, saudaraku, ada seorang reporter yang bertanya kepada beliau, Dr. Maurice Cerullo, ya, saudaraku. Ya, pertanyaannya begini, Pak Maurice Cerullo, saya mau tanya, kenapa Bapak yang sudah cukup tua di usia yang seperti sekarang ini, Anda kok masih begitu bersemangat untuk memberitakan Injil? Apa yang dijawab oleh Dr. Maurice Cerullo, saudaraku? Beliau berkata begini, dengar baik-baik. Kalau pertanyaanmu itu, dengarkan baik-baik. Aku mau bicara begini, neraka itu betul-betul ada. Ya, hell is real. Ya, neraka itu betul-betul nyata. Dan itu sangat mengerikan. Hukumannya itu sangat mengerikan. Saya tidak mau masuk neraka. Dan saya juga tidak rela siapapun masuk ke sana. Itu sebabnya, itu alasannya kenapa saya terus berapi-api untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, berita sukacita, berita pembebasan ini kepada seluruh makhluk di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dr. Maurice Cerullo beberapa kali datang ke Indonesia. Beliau dalam pelayanannya begitu banyak memenangkan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Saudaraku, Bapak Pendeta Dr. Maurice Cerullo dalam bukunya
Ya, beliau menulis buku tentang profetik. Maurice Cerullo ini mendapatkan pesan yang menyegarkan dan menggairahkan, yaitu tentang urapan profetik, urapan yang dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau mengungkapkan tentang pencurahan Roh Kudus yang selama ini ya belum pernah terjadi, namun sekarang sedang dicurahkan kuasa dan kemuliaan Tuhan terjadi, dicurahkan ke atas gerejanya ya sebelum kedatangannya yang kedua kali, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saat urapan ini diterima ya saudaraku, kita akan bergerak ke dalam dimensi kuasa dan otoritas yang baru untuk menuai panen raya jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan secara besar-besaran di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu yang diungkapkan oleh para hamba-hamba Tuhan tentang terjadinya pergerakan karunia Roh Allah, kuasa Allah yang dicurahkan, yang diimpartasikan dari surga. Saudaraku, dapatkan urapan dan peperangan baru yang akan memampukan saudara dan saya untuk mengikat musuh, untuk menaklukkan musuh, bahkan juga menghancurkan serta merobohkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Berjalanlah dalam pewahyuan yang baru, ya. Berjalan dalam iman, berjalanlah, bergeraklah dalam keberanian, pewahyuan yang baru yang tidak dihasilkan oleh hikmat manusia, tetapi yang dihasilkan oleh hikmat dari Allah sendiri, supaya umatnya, supaya gerejanya berjalan di dalam pewahyuan yang baru. Saudara, bukan waktunya lagi kita mau membicarakan kelemahan gereja satu dengan gereja yang lainnya, perbenturan gereja yang satu dengan gereja yang lainnya. Ini bukan saatnya lagi kita membicarakan kelemahan, kita membisikkan ke telinga orang lain, membicarakan kelemahan pendeta lain atau gereja lain, dan mengeklaim gerejanya sendiri yang paling baik, yang paling suci. Ini bukan lagi saatnya. Mari kita bergerak dan masuk ke dalam dimensi yang baru, yaitu pewahyuan yang baru, pewahyuan profetik, pewahyuan nubuatan. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan membangkitkan anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil, yang buat kita, halah masih kecil, masih hijau, kok kamu ngomong tentang nubuatan firman Tuhan. Loh saudaraku, kitab Yoel pasal 2 mengatakan seperti itu. Tuhan akan memberikan anak-anak kecil itu di mulutnya perkataan-perkataan nubuatan. Tuhan akan membangkitkan para anak-anak muda untuk melihat sesuatu yang baru. Ya, orang-orang tua mendapat mimpi dan penglihatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang akan terjadi. Karena itu kita harus berhenti, stop memberitakan kelemahan orang lain, stop memberitakan gereja yang satu dengan gereja yang lain, saling menggunjingkan, saling ngeklaim dirinya paling hebat. Tidak ada yang lebih hebat. Yang hebat itu Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari berjalan dengan iman dalam keberanian untuk menyelamatkan ya orang-orang yang terhilang. Kita panjatkan doa-doa profetik kita. Dan percayalah bahwa Tuhan itu akan mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin buat kita itu terjadi karena kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saudaraku, berapa banyak saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang tak terbatas? Berapa banyak saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, yang karyanya, kuasanya kekal untuk selama-lamanya? Ya saudaraku, saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tak terbatas. Sebab itu kalau kita berdoa, jangan hal-hal yang remeh-temeh, jangan hal yang receh-receh saudaraku. Mari kita belajar dari Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8 yang berkata seperti ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kalau kita mesti minta yang kecil-kecil, minta yang kecil-kecil itu pada suami saudara, ya, minta suami memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu yang kecil. Tapi kalau kebutuhan yang besar, kita minta sama Tuhan. Minta itu bangsa-bangsa, ya, minta motor itu kecil, minta mobil itu kecil, minta rumah itu kecil. Perkara-perkara yang besar adalah ketika kita berdoa, menyatakan doa profetik terhadap Tuhan,
yaitu minta supaya bangsa-bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Kita rindukan bahwa setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Jadi jangan minta yang remeh-remeh, jangan minta yang receh-receh, mintalah hal-hal yang besar, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu bangsa-bangsa dan juga ujung-ujung bumi menjadi kepunyaan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Janji Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini, ingat ya, bahwa masa depan itu ada di tangan para pendoa. Para pendoa profetik, dengarkan baik-baik. Di tanganmu lah masa depan bangsa ini. Di tanganmu lah masa depan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Hai profetik-profetik, hai pendoa-pendoa, ayo bangkitlah, bersemangatlah. Mari setiap roh diuji di dalam hadirat Tuhan. Rendamlah dirimu di dalam hadirat Tuhan dan nikmatilah hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudaraku, masa depan menjadi milik orang-orang yang mau menerima urapan yang baru, yaitu urapan profetik yang terjadi di akhir zaman seperti yang kita hidup sekarang ini. Saudaraku, masalah-masalah yang terjadi harus diabaikan. Kita harus fokus dengan panggilan kita sebagai seorang pendoa, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang profetis. Saudaraku, ya, saya mau katakan begini. Ya, nabi bisa mati, orangnya maksud saya, orangnya bisa mati, seorang nabi bisa mati. Dan kita melihat para nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, itu semuanya sudah tidak ada lagi. Para rasul bisa mati, saudaraku. Tetapi panggilan jawatan sebagai seorang rasuli, sebagai seorang profetis, saudaraku, seorang profet, itu tidak akan pernah mati. Itu sebabnya mari kita menyuarakan apa yang menjadi pesan Tuhan di akhir zaman ini. Masuklah dalam tingkat otoritas yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yang akan memampukan saudara dan saya untuk memainkan peran kritis dalam rencana Allah yang berkemenangan di akhir zaman. Suku pergunakan kuasa, otoritas, dan dominion melalui doa-doa profetik kita, dan rebutlah bangsa-bangsa di dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Suku persiapkan diri saudara untuk menerima pengurapan yang baru. Saudaraku, beritakan firman Allah, baik pada waktu baik waktunya atau tidak baik waktunya. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2 dan sampai ayat yang keempat berkata seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku, orang ditegur itu memang bisa bereaksi negatif, ya saudaraku. Tapi kita tidak boleh kemudian menyerah. Kita harus menceritakan kasih Tuhan. Tegur orang yang salah, nyatakan orang yang salah, tegur dan nasihati mereka, tapi dengan kesabaran dalam pengajaran. Ayat yang ketiga mengatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru yang palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku, telinga ini penting, sebab telinga adalah sebuah alat yang diberikan oleh Tuhan untuk mendengar, bukan mendengar gosip, bukan mendengar cerita-cerita hoax, tetapi saudaraku, telinga diberikan sama Tuhan kepada kita supaya setiap telinga mendengar dan mereka meresponi firman pengajaran itu. Ya saudaraku yang kasih Tuhan, lalu kemudian terjadilah pertobatan dan mereka boleh berlutut di bawah kaki Tuhan, menyembah dan menyerahkan kehidupannya bagi Tuhan. Sebab itu, ayo hamba-hamba Tuhan, ya jangan malas, beritakan firman Tuhan. Siap sedialah apakah waktunya baik atau tidak baik. Tegurlah apa yang salah, nasihatlah mereka, tapi dalam kesabaran dan penuh dengan kasih. Saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Apa saudaraku? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Saudaraku,
kata kekuatan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ini, kekuatan Allah, ya, itu memiliki 3 makna yang luar biasa. Yang pertama, makna kekuatan Allah itu berarti dominion, ya, atau dominasi. Ya, dominion atau dominasi. Dominasi itu kan artinya menguasai, saudaraku. Kata dominasi itu punya arti yang pertama itu menguasai. Arti yang kedua dari kata dominion itu adalah mengendalikan. Dan yang ketiga dari kata dominion ini kita melihat maknanya yaitu mengatur. Saudaraku, kalau begitu kuasa Allah atau kekuatan Allah yang ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 16, yaitu Injil, firman Tuhan yang mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan itu, saudaraku, adalah kuasa dominion, yaitu yang menguasai, mengendalikan, dan mengatur. Sebagai contoh, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam Markus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 tentang seorang yang dirasuk setan di kota Gadara. Ya, demikian firman Tuhan, Markus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia, itu orang gila, saudaraku, yang dirasuk setan, mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Saudaraku, Yesus memberi perintah. Ini dominion, saudaraku. Ya, seseorang yang diperintah itu berarti letaknya di bawah. Orang yang memerintah itu punya kuasa, punya kekuatan, itu punya dominion. Ya, orang yang mendominasi artinya orang yang menguasai, orang yang mengendalikan, dan orang yang mengatur. Waktu Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan setan di kota Gadara ini, yang tinggalnya di kuburan, suku yang berteriak-teriak, dibelenggu bolak-balik, rantainya itu putus. Mereka tinggal di pekuburan, ngomong dewe, deleming dewe, yang ngobrol dewe, ketawa-ketawa sendiri, saudaraku yang kasih Tuhan. Itu gambaran orang-orang gila, saudaraku. Lalu dia memukuli tubuhnya dengan batu. Saudaraku, ini hal yang mengerikan. Waktu itu Yesus melintasi Gadara, bertemu dengan orang gila ini, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh orang gila tadi, saudaraku? Ya, orang gila tadi berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Saudara, yang berkata ini memang mulutnya orang yang gila ini, saudaraku. Ya, orang yang kerasukan setan. Tapi yang berbicara sebenarnya adalah setan legion yang jumlahnya lebih dari 2000. Ya, saudaraku, yang berada di dalam tubuh orang gila ini. Orang ini dirasuk setan sampai gila, hidup di pekuburan, tidak mau campur. Ya, saudaraku, kalau ada gereja tidak mau campur, saya mau ngomong terang-terangan ya, saudaraku, maaf. Ya, kalau ada gereja yang tidak mau serawung, kalau ada gereja yang tidak mau berkumpul dengan gereja yang lainnya, hidupnya menyendiri, eksklusif, tidak mau bercampur dengan yang lainnya, saya bilang gereja itu kerasukan setan. Saya minta maaf sebelumnya, tetapi saya mau bicara terang-terangan bahwa orang-orang yang kerasukan setan itu tinggalnya di pekuburan, tidak mau serawung dengan orang lain, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sebelumnya setan itu berkata, "Hai engkau roh jahat." Ya, Yesus berkata kepada orang jahat ini, ya, orang yang kerasukan setan yang menjadi jahat dan liar ini, saudaraku. Ya, Yesus berkata begini, "Hai engkau orang yang kerasukan setan, keluar dari orang ini. Hai engkau yang dirasuk setan, setan keluar dari orang ini." Itu yang dikatakan Yesus. Saudaraku, waktu Yesus berkata, "Hai engkau yang dirasuk setan, ya, hai setan keluar dari orang ini," artinya Tuhan mau menunjukkan kuasa, menunjukkan dominionnya, menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya untuk mengatur setan. Setan harus keluar dan setan harus taat, karena segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini telah diberi kuasa. Yesus sendiri berkata, "Apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga." Arti kata kekuatan yang tertulis dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 tadi, ya, yang pertama itu berarti dominion. Yang kedua, saudaraku, bicara tentang authority atau otoritas.
atau kuasa. Ya, Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan kuasa firman-Nya. Tuhan cuman berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadi lautan, daratan, burung-burung dan segala macam, saudaraku. Saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Waktu Tuhan mengucapkan kata-kata firman Tuhan itu, maka kuasa yang penuh dengan otoritas itu kemudian, saudaraku, terjadi. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan apa yang diucapkan oleh Tuhan itu terjadi. Tuhan memerintahkan. Saudaraku, otoritas itu dipakai oleh Tuhan untuk memerintahkan terang yang belum ada, maka terang itu jadi. Kun fayakun. Apa yang tidak ada itu menjadi ada. Dan yang ketiga, makna dari kata kekuatan Roma pasal 1 ayat 16 tadi, yaitu dunamos. Ya, itu bicara tentang kekuatan yang dahsyat. Ya, dari kata dunamos kita mengenal kata dinamit. Dinamit itu kan ya alat yang bisa meledak. Ya, sebuah benda yang bisa meledak dan daya kekuatannya begitu luar biasa. Waktu dinamit ini meledak, maka sesuatu terjadi secara luar biasa. Itu makna dari kata kekuatan Allah yang tersirat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Jadi saudaraku, kekuatan firman Tuhan itu sekarang ada di mulut saudara dan saya. Sama-sama kita katakan, di mulutku ada firman Tuhan yang penuh kuasa. 1, 2, 3. Di mulutku ada kuasa firman yang luar biasa. Sebab itu mari kita ucapkan doa-doa profetis, doa-doa yang penuh dengan nubuatan untuk bangsa-bangsa, untuk Indonesia, untuk keluargamu, untuk gerejamu, dan untuk kemajuan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kuasa dan kekuatan supranatural yang tidak terbatas itu sudah diberikan kepada orang-orang percaya dan sudah ada di dalam mulut saudara dan saya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Ini ayat yang terakhir. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu, firman yang penuh dengan kuasa, yang di dalamnya ada dominion, yang di dalamnya ada otoritas, yang di dalamnya ada kekuatan dunamos. Suku, firman itu sekarang dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita ikut dan kita masuk dalam pergerakan yang baru, pergerakan yang diatur, yang dipimpin langsung oleh Roh Kudus, yang dahsyat di akhir zaman. Ya, mari kita berjalan dalam pewahyuan yang baru, berjalan dalam iman, dan berjalan dalam keberanian yang ilahi. Rebut bangsa-bangsa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mimbar ini saya menyampaikan pesan Tuhan dari Silo. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya telah saya sampaikan kepada seluruh pendengar khotbah ini. Saya percaya urapan yang baru, pewahyuan yang baru, iman yang penuh dengan keberanian itu diberikan Tuhan kepada saudara dan saya untuk menjadi pemberita kebenaran. Jangan takut untuk menegur orang yang salah. Nasihati orang-orang dan dalam kesabaran dan juga dalam pengajaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dari tempat ini saya berdoa supaya setiap kita sungguh ditolong oleh Tuhan untuk dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberi pengertian yang baru. Kami harus masuk ke dalam sebuah dimensi yang baru, yaitu pewahyuan yang baru, iman yang teguh, dan juga keberanian yang ilahi. Kami mau memberitakan firman Allah. Ya, kami mau sungguh-sungguh untuk menyatakan apa yang salah. Kami harus memberitakan firman Tuhan. Apakah keadaannya baik atau tidak baik, kami tetap akan menyatakan firman Tuhan itu kepada bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami percaya Tuhan mendengar segala seluruh doa kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan, kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berjumpa lagi
dengan pesan Tuhan dari Silo yang lainnya. Amin.